warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi di pembelajaran kimia. Pada video ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jika di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai persamaan laju reaksi, lalu cara menghitung dari persamaan laju reaksi. Nah, di video kali ini kita membahas apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Oke. Mengapa reaksi berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi? Nah, di sini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana katalis dapat mempercepat laju reaksi? Katalis itu apa ya? Nah, nanti kita akan bahas apa itu katalis di bagian yang selanjutnya. Oke, sebelumnya Miss Nindi akan bahas dulu mengenai teori tumbukan. Pengaruh dari berbagai faktor terhadap laju reaksi dapat dijelaskan dengan teori tumbukan. Menurut teori ini, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel per reaksi. Akan tetapi, tidaklah setiap tumbukan menghasilkan reaksi, melainkan hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi yang cukup, serta arah tumbukan yang tepat. Nah, sehingga laju reaksi akan bergantung kepada 1. Frekuensi tumbukan, 2. Energi partikel zat per reaksi, yang ketiga adalah arah tumbukan. Tumbukan yang menghasilkan reaksi itu kita sebut sebagai tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel per reaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif ini disebut sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi. Nah, di sini Miss Nindi akan menjelaskan apa itu energi aktivasi. Coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian yang mudah terbakar ya atau yang dapat terbakar, misalnya kertas. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa proses pembakaran merupakan reaksi antara bahan bakar dengan oksigen yang berasal dari udara. Nah, walaupun bertumbukan dengan molekul oksigen, kertas tidak terbakar pada suhu kamar. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Dikarenakan tumbukan antar zat antara kertas dengan oksigen yang ada di udara itu tidak cukup energinya sehingga setelah bertumbukan masing-masing kembali ke keadaan semula. Nah, berbeda jika dipanaskan, energi kertas dan molekul oksigen akan meningkat sehingga pada suatu tingkat tertentu tumbukannya menjadi efektif dan kertas akan terbakar. Ya, jadi energi minimum yang harus dimiliki oleh reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung itu kita sebut sebagai energi aktivasi. Nah, energi pengaktifan sendiri ini ditafsirkan sebagai energi penghalang antara reaksi dan produk. Reaksi harus didorong sehingga dapat melewati energi penghalang tersebut, kemudian dapat berubah menjadi produk. Reaksi yang hanya dapat berlangsung pada suhu rendah mempunyai energi aktivasi yang rendah. Sedangkan reaksi yang hanya dapat berlangsung pada suhu yang tinggi memiliki energi aktivasi yang tinggi. Jadi saling berbanding lurus. Ya. Nah, di sini Miss Nindi punya analogi energi aktivasi. Kalau misalnya di sini dibutuhkan energi untuk memindahkan sebuah batu dari sisi A ke sisi B. Meskipun sisi A ini lebih tinggi daripada sisi B, namun batu ini tidak akan pindah dengan sendirinya ya dari A ke
B. Nah, sehingga batu ini harus didorong hingga ke puncak P, baru kemudian batu tersebut berguling menuju B. Nah, jika batu hanya didorong hingga titik Q, maka akan kembali ke tempat semula. Nah, ini mirip ya dengan analogi kertas dengan molekul oksigen yang ada di udara. Jika energinya tidak cukup, hanya sampai di sini, hanya sampai di titik Q, maka batunya akan kembali ke tempat yang semula sehingga tidak akan terjadi tumbukan efektif. Sedangkan jika energinya itu cukup untuk melampaui titik P sehingga bergulir ke sisi B, maka tumbukan efektif akan terjadi sehingga dari reaksi akan berubah menjadi produk. Ya, nah ini adalah analogi dari energi aktivasi. Nah, sekarang kita akan bahas nih, ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah suhu, yang keempat tekanan, dan yang terakhir adalah katalis. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu konsentrasi. Nah, di sini ada 2 kotak, ya, yang satu kotak A, yang satu adalah kotak B. Di kotak A ini konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang berada di kotak B. Ya, nah di sini jelas bahwa zat pereaksi pada A itu lebih banyak dibandingkan zat pereaksi yang ada di B. Sehingga jika semakin banyak pereaksi, maka tumbukan efektif akan semakin sering terjadi, sehingga laju reaksinya juga akan menjadi semakin cepat. Ya, begitu pula sebaliknya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi pereaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Ya, begitu pula sebaliknya. Oke. Yang kedua adalah luas permukaan. Di sini misalnya punya kepingan dan juga serbuk. Nah, setelah dilakukan percobaan, ternyata serbuk itu bereaksi lebih cepat, sedangkan kepingan bereaksi lebih lambat. Nah, mengapa serbuk bereaksi lebih cepat? Pada campuran reaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas campuran atau bidang sentuh. Semakin luas bidang sentuh, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Begitu pula sebaliknya. Nah, jika kepingan dan serbuk ya di sini dilakukan reaksi secara bersama-sama, ternyata serbuk lebih cepat karena luas bidang sentuhnya itu lebih luas dibandingkan yang kepingan. Jadi kalau misalnya serbuk direaksikan, itu serbuknya langsung bereaksi dengan pereaksi yang lainnya. Sedangkan kalau kepingan, dia yang dari pinggir-pinggirnya dulu yang bereaksi, baru kemudian menuju ke tengahnya. Jadi tidak ketika direaksikan itu langsung bereaksi semua. Sedangkan kalau serbuk karena dia kecil-kecil langsung menyentuh pereaksi yang lainnya ya, sehingga reaksinya lebih cepat berlangsung. Selain itu, pengaruh luas permukaan ini banyak diterapkan dalam industri, yaitu dengan menghaluskan terlebih dahulu bahan yang berupa padatan sebelum direaksikan. Mengunyah makanan juga merupakan upaya dalam rangka memperluas permukaan sehingga peruraian selanjutnya dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu ada contoh juga di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu obat mah dianjurkan untuk dikunyah dibandingkan ditelan agar lebih cepat meredakan rasa nyeri. Jadi dikunyah terlebih dahulu sehingga luas permukaannya menjadi lebih luas, bidang sentuhnya, sehingga dapat lebih optimal dalam meredakan rasa nyeri. Oke. Yang ketiga adalah suhu. Nah, pernahkah kalian membuat teh manis? Ya, saat kita membuat teh manis, gula itu lebih cepat larut jika kita menggunakan air panas. Nah, ini adalah sebuah analogi yang sama dengan jika laju reaksi itu mau dipercepat atau diperlambat, kita bisa merubah suhu. Setelah dilakukan percobaan, reaksi itu akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Jadi reaksi akan berlangsung lebih lambat jika terjadi pada suhu yang lebih rendah.
Nah, di sini ada perhitungan untuk faktor suhu ya. Jika pada suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, maka laju reaksi pada T2 atau V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 atau V1 sama dengan V1 dikali N T2 min T1 per delta T. Nah, ini rumusnya. Di sini Miss Nindi sudah siapkan contoh soalnya. Laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju 2 kali 10 pangkat min 3 molaritas per detik. Berapakah laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, kita akan gunakan rumus ini untuk menjawab contoh soal berikut ini. Oke, nah di sini kita akan, ini rumusnya ya, V2 sama dengan V1 dikali N T2 min T1 per delta T. Nah, kita mau cari V2-nya. V1-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dikali, nah N ini adalah laju reaksinya berapa kali lebih cepat. Tadi di soal adalah 2 kali lebih cepat, berarti ini 2. Nah, ini pangkat dari N ya, T2 min T1 per delta T-nya akan menjadi pangkat dari N. T2-nya tadi adalah 50. T1-nya adalah 20. Lalu delta T-nya itu kenaikan suhunya itu sebesar 10 derajat Celcius, berarti ini 10 ya. Ini 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2. 50 dikurang 20, 30 ya, bagi 10. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 3 adalah 8 ya, 1,6 kali 10 pangkat min 2 molaritas per detik. Oke, nah ini adalah pembahasannya dari perhitungan mengenai faktor suhu. Selanjutnya kita akan bahas faktor yang berikutnya, yaitu tekanan. Selanjutnya yaitu faktor tekanan. Banyak reaksi melibatkan reaksi dalam wujud gas. Kelajuan seperti ini dipengaruhi oleh tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume, nah ini seperti yang ditujukan pada gambar yang ini, akan memperbesar konsentrasi sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Begitu pula sebaliknya, jika tekanan diperkecil dan volumenya menjadi lebih besar, akan memperkecil konsentrasi sehingga dapat memperlambat dari laju reaksi. Nah, jadi yang kita inginkan adalah laju reaksi itu semakin cepat ya, bukan semakin lambat. Nah, industri yang melibatkan reaksi berupa gas banyak dilangsungkan pada tekanan tinggi. Misalnya pembuatan amonia yang menggunakan tekanan hingga 400 atm. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Ya, katalis sendiri adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal atau tidak dikonsumsi atau tidak dihabiskan. Nah, di sini maksudnya adalah katalis ini tidak mengalami perubahan dalam reaksi, tetapi terlibat dalam mekanisme reaksi. Katalis juga dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengubah jenis maupun jumlah hasil reaksi. Selanjutnya, katalis juga dapat menurunkan energi aktivasi, tetapi tidak bisa mengubah perubahan entalpi reaksi. Selanjutnya, katalis juga ini hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit.
Nah, di sini ada contoh larutan H2O2 pada suhu ruang. Yang selanjutnya di sini adalah H2O2 ditambahkan dengan mangan 4 oksida sebagai katalis. Lihat, di sini tidak terjadi reaksi apa-apa. Namun ketika ditambahkan sedikit mangan 4 oksida, langsung terjadi reaksi. Ya, nah, mangan 4 oksida di sini merupakan katalis. Oke, jadi di sini Miss Nindi bisa rangkum ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada 5. Kalau konsentrasi semakin besar konsentrasi, laju reaksi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Luas permukaan, semakin luas bidang sentuh reaksi, maka semakin cepat juga laju reaksinya. Untuk tekanan, semakin besar tekanan, maka volume akan diperkecil, lalu konsentrasi menjadi lebih besar, dan laju reaksi akan semakin cepat. Untuk suhu, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Sedangkan untuk katalis, jika ada katalis yang membantu saat terjadinya reaksi, maka laju reaksi akan menjadi lebih cepat. Nah, fungsinya katalis di sini sebenarnya adalah untuk reaksi yang berlangsung sangat lambat. Ya, sehingga untuk mempercepatnya diberikan sedikit katalis. Oke, sekian untuk penjelasan Miss Nindi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.